Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita untuk malam hari ini cerita setan dari Indramayu. Cerita ini akan mengajak kita untuk hadir ke dalam dunia astral yang memiliki beragam cerita misteri nyata, di mana dalam kisah ini tidak lepas dari campur tangan setan dalam upayanya untuk menyesatkan manusia, yaitu berupa pesugihan atau dikenal dengan istilah nyupang. Cerita ini merupakan kisah nyata yang pernah terjadi di suatu daerah di Indramayu. Dan konon katanya kejadian-kejadian nyata yang tidak masuk akal tersebut kerap kali dialami oleh warga. Menurut mitos yang berkembang di sana, makhluk tersebut kerap kali menampakkan sosoknya. Dan apabila makhluk tersebut menampakkan diri, maka kesialan akan menimpa orang yang melihatnya. Nah, langsung aja, ini beberapa cerita ya hantu atau setan ya dari Indramayu. Setan Daska. Setan Daska atau hantu tanpa kepala. Rumor yang beredar, setan Daska. Setan Daska. Setan Daska atau hantu tanpa kepala. Rumor yang beredar, kemunculannya terjadi sekitar tahun 90-an. Hantu yang tidak memiliki kepala ini kerap kali muncul untuk menakut-nakuti penduduk desa. Kemunculannya tidak disangka-sangka. Biasanya lebih sering menampakkan diri kepada orang-orang yang tengah kemalaman di jalan. Setan Daska berpenampilan cukup rapi dengan jubahnya yang panjang melambai tertiup angin. Setan ini datangnya dari arah yang berlawanan, atau tepatnya dari belakang. Dia menampakkan diri seolah sedang tersesat, kemudian bertanya pada warga dari arah belakang, sehingga mereka yang dijumpai tidak menyadari bahwa yang bertanya adalah setan Daska. Seperti yang pernah dialami salah seorang penjual mie ayam, sebut saja namanya Mang Husen. Menurut penuturan Mang Husen, dia ketemu langsung dengan setan Daska ketika dalam perjalanan pulang setelah berjualan di acara pernikahan. Saat itu dia dikejutkan oleh suara seseorang yang memanggil-manggilnya. "Mang, tunggu, Mang. Saya mau beli mie." Tidak begitu jelas sosok yang memanggilnya itu, sebab jarak di antaranya mereka cukup jauh. Lumayan rezeki emang tidak kemana, laris manis Tanjung Kimpul, jualan laris duit ngumpul, katanya Mang Husen. Fokus menyiapkan mie ayam untuk pembelinya. Habis nonton sandiwara Kang, pulang nonton paling mantap makan mie ayam buatan Mang Husen. Canda Mang Husen sambil sibuk mempersiapkan mie. Makhluk itu sebenarnya sudah sangat dekat di belakang Mang Husen, namun Mang Husen belum juga menyadari. Beberapa saat kemudian, "Ini Kang, mie-nya udah." Di situ napas Mang Husen terasa tercekat. Di tenggorokan dia terkejut luar biasa. Saat itu tanpa pikir panjang, dia langsung lari meninggalkan gerobak mie ayamnya. Itulah cerita dari setan Daska. Lanjut ke setan payung.
Setan payung atau hantu berpayung kerap kali muncul dan mengusik ketenangan warga. Hantu ini muncul sebagai sosok ibu-ibu yang berpayung hitam, serta pakaian serba hitam dan sedikit kain batik yang membaluti bagian bawah tubuhnya. Konon katanya, hantu ini muncul pada musim penghujan. Hantu ini kerap kali mendatangi rumah-rumah penduduk. Hal yang paling mengerikan dari hantu ini adalah layaknya seperti sebuah payung yang memayungi keranda, dan orang-orang yang dipayungi oleh setan payung ini dalam waktu dekat dia akan mengalami kematian. Kemunculan makhluk ini seolah memberikan sinyal bahwa kematian sudah dekat di hadapannya. Dan pada akhirnya dia akan dipayungi menuju tempat persemayaman persemayamannya yang terakhir, yaitu liang lahat. Setan selanjutnya, setan tapi liris. Hantu ini memiliki dua bentuk wajah yang berbeda, buruk dan elok. Cerita misteri nyata mengenai setan tapi liris ini saya dapat dari salah seorang teman. Konon katanya setan ini memiliki dua bagian wajah yang berbeda. Satu sisi wajah berwajah cantik dan sisi yang lainnya terlihat sangat menakutkan. Dia berusaha menampakkan mukanya yang elok ketika berhadapan dengan pemuda tampan dan berusaha untuk menyembunyikan sisi dari keburukan wajahnya yang mengerikan. Namun ketika sudah berhasil menjebak mangsanya hingga jatuh cinta dan terbuai dengan cemburu rayuannya, maka dia akan menjadi buah sampai membuat korbannya celaka. Hanya kepada pemuda yang hatinya suci dan bersih saja setan itu akan berusaha tetap menyembunyikan wajah mengerikannya itu, sehingga setiap laki yang benar-benar memikat hatinya akan mengalami keberuntungan dan kekayaan. Lain halnya ketika hantu itu menampakkan wajahnya yang buruk, maka siapapun yang menjumpainya tidak akan luput dari kecelakaan atau kematian. Hal ini terjadi ketika hantu ini mengalami patah hati. Cerita selanjutnya, kantil terbang. Cerita misteri nyata ini terjadi sekitar tahun 90-an. Setelah kemunculan setan payung dan setan daska, masyarakat dihebohkan dengan kemunculan kantil, keranda mayat, terbang. Menurut penuturan dari salah satu warga, kantil terbang ini biasanya muncul mengganggu pemuda atau orang-orang yang tengah bergadang. Diceritakan bahwa kantil selanjutnya, setan kantil terbang. Cerita misteri nyata ini terjadi sekitar tahun 90-an. Setelah kemunculan setan payung dan setan daska, masyarakat dihebohkan dengan kemunculan kantil, keranda mayat terbang. Menurut penuturan dari salah satu warga, kantil terbang ini biasanya muncul mengganggu pemuda atau orang-orang yang tengah begadang. Diceritakan bahwa kantil atau keranda ini mengikuti dari belakang calon mangsanya atau terkadang membuntuti dari atas. Menurut kabar yang berkembang di masyarakat, ketika suasana sepi, maka seorang mewujudkan kantil terbang itu menghadang mangsanya. Perlahan-lahan kantil itu terbuka dan korban secara ajaib tahu-tahu sudah berada di dalam kantil tersebut. Kemudian dibawanya terbang entah kemana. Itulah demikian
4 cerita misteri nyata penampakan makhluk mengerikan yang pernah terjadi di desa sebelah timur Indramayu. Konon katanya, makhluk-makhluk mengerikan tersebut muncul sebagai akibat dari penjelmaan seorang yang berusaha mencari harta dengan jalan pesugihan. Mitos-mitos tersebut masih tersimpan rapi di memori penduduk setempat, sehingga saya sendiri pun tidak mengalami kesulitan untuk menggali informasi tentang fakta-fakta kemunculan mereka. Itulah untuk malam hari ini ceritanya. Bila kalian suka dengan video-video di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.